Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim. افتح لنا فتوح العارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمالة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملكي الحسني وإلى روح الشيخ ابن القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ الرجل بن نجي محمد وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita masih berkenaan tentang sunnah-sunnah bagi orang yang hidup ketika berhadapan dengan orang yang meninggal dunia. Yang keenam, al-mubadarah bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu. Yang keenam, bersegera mengurusi jenazahnya ketika sudah pasti, sudah positif, sudah tahu bahwa seseorang itu telah meninggal. Misal seseorang itu kalau sudah meninggal, itu kita segera urusi jenazahnya. Jangan lama-lama nunggu. Jangan sampai tertalak 2 hari, 3 hari. Kalau sudah tahu meninggal, segera urusi jenazahnya. Itu sunnahnya. Fayasra'u waliyuhu bighuslihi wa dafnihi. Maka walinya bersegera untuk cepat-cepat memandikannya. Jangan menunggu lagi. Kecuali mungkin kalau malam. Nunggu besok pagi. Wa dafnihi, segera dikuburkan. Kadang kita ini kan mungkin pas sebelum mandi itu ada yang ditunggu dulu. Atau tidak, setelah mandi baru nunggu-nunggu orang dulu gitu. Baru berangkat ke masjid untuk disolatkan. Mukhafata ayyataghayyar. Ditakutkan, dikhawatirkan bahwa mayat itu baunya sudah busuk. Karena bau bangkai yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Kenapa? Segala masuk. Daging masuk, ayam masuk, macam-macam masuk kalau ke dalam tubuh manusia. Sehingga bau yang paling bangkai yang paling bau itu bangkai manusia.
Tapi ada juga yang tidak bau. Siapa? Yang makan manusia itu siapa namanya? Yang di hitam itu. Nah, itu tidak ada bau dah dia. Makan mayat. Na'udzubillah. Jadi segera diurusi, jenazahnya dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan, wassalatu alaihi, disolatkan supaya tidak merubah baunya. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud dari Husain bin Wahwah bahwa Talhah bin Barrah marida, beliau itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Datang menjenguk Talhah bin Barrah. Kemudian Rasulullah berkata, "Inni la ara Talhata illa qad hadatsa fihi al-maut." Sesungguhnya aku tidak melihat Talhah kecuali ketika dia meninggal dunia, ketika mau mati. Fa'adzinuni bihi. Beritahukan keadaannya kepadaku. Wa'ajjilu, dan segera urusi jenazahnya. Jangan dilambat-lambatkan. Kenapa? Fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina dhahri ahlihi. Karena sesungguhnya mayat orang Islam itu tidaklah pantas ditahan, tidaklah pantas ditunda di tengah-tengah keluarganya. Lalu macam mana kalau misalnya ada keluarganya jauh sana? Jakarta kah? Atau masih di Jambi lah, tapi masih jauh. Boleh atau tidak kita nunggunya? Nah, di sini ada penjelasan wala yuntadharu bihi qudumu ahadin, tidak boleh menunda penguburan, menunda pengurusan jenazah karena menunggu seseorang illal wali, kecuali walinya. Ayahnya jauh misalnya sana. Nunggu ayahnya, kata ayahnya nelpon, tunggu saya. Itu boleh ditunggu. Fa innahu yuntazar. Maka itu boleh ditunggu. Tidak ada masalah. Cuma ingat malam yukhsha alaihil ghair. Selama tidak dikhawatirkan berubah baunya. Makanya orang kalau di rumah sakit itu pakai apa? Pakai apa namanya? Formalin, nak? Formalin. Untuk supaya jasad manusia yang sudah meninggal itu tidak busuk, tidak bau. Bahkan dia pun itu di luar negeri itu adanya lah tempat penyimpanannya, tempat penyimpanan mayat. Semacam apa namanya? Macam laci. Semacam laci, ditarik itu ada mayat. Bisa dibuka, bisa tutup. Iya, macam kulkas lah. Ada tempat pembekuan mayatnya. Makanya segera, minimal dulu kalau mau nunggu-nunggu minimal mandi kubal lah dulu. Misalnya malam, besok mau dikuburkan malam tuh mandilah kubal. Sehingga besok tuh tinggal mandi 9-nya lagi. Tapi kalau kita ini kan tidak mau repot-repot, mandi kubal langsung mandi 9 lah. Tidak mau kerja 2 kali biasanya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, thalathun la tuakhirha." Ada 3 hal yang tidak boleh diakhirkan. Jangan diakhirkan, jangan ditunda-tunda. Yang pertama kata Nabi, as-salatu idza atat. Salat apabila masuk waktunya. Jangan diakhirkan waktunya. Kalau zuhur udahlah lagi jam 3 lah saya nak salat. Kecuali itu salat Isya. Nanti salat Isya ada bagiannya. Ada bagiannya istihbab, sunnah mengakhirkan salat Isya karena untuk berniat mau melaksanakan salat qiyamul lail. Tapi selain daripada itu jangan diakhirkan waktunya. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat, jenazah kalau sudah tahu meninggal itu jangan diakhirkan. Udahlah kita ngubur minggu depan weh. Wah lama.
Kenapa tidak boleh diakhirkan? Pertama, mayat itu. Ini, mayat itu kalau baik cepat dia bertemu dengan balasan baiknya. Yang kedua, kalau mayat itu adalah orang yang bukan orang baik, maka dia cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu mengganggu orang yang hidup. Lama seminggu tu nunggu nyago yang lama. Semalam lama nyago apalagi seminggu. Cuma ada di tempat kita tu jarang, paling 1 malam. Sore meninggal, besok pagi nak dimakamkan, nah mati semalam. Tapi kalau 2 hari, 3 hari itu belum ada ketemu. Ya. Nah itu yang kedua, jenazah tidak boleh diakhirkan pemakamannya, dilambat-lambatkan apabila sudah tahu meninggalnya. Yang ketiga, wal ayyim idza wajadat kuf'an. Seorang janda apabila sudah bertemu dengan seorang yang sekufu, setara dengannya. Nah, itu segera dinikahkan. Nah, itu 3 itu kata Nabi, jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan. Nah, ini sunnah bagi kita yang hidup terhadap orang yang meninggal, segera diurusi jenazahnya, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketujuh, qadha'u daini. Menunaikan hutangnya. Kalau kita ada kelebihan harta atau keluarga kita yang meninggal, maka kita boleh, bahkan dianjurkan, bahkan disunahkan untuk menunaikan hutang si mayat. Karena dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah bidainihi, tergantung-gantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai tertunai hutangnya. Tak tentu lum mayat kok, apa selamat, apa celaka belum tahu, masih tergantung-gantung. Maka penjelasan hadis ini, ay amruha mauqufun la yahkumu laha binajatin wala bihalakin. Maksud hadis ini maknanya apa? Bahwa seseorang yang punya hutang itu mauquf, berhenti dulu. Apa makna mauquf? La yahkumu laha binajatin wala bihalakin. Belum diputuskan hukumnya, apa termasuk orang yang selamat ataukah masuk orang yang celaka, belum putus. Anil jannah, daripada surga. Nak masuk surga maksudnya aku belum putus. Kenapa? Karena masih ada hutang. Kalau kita punya hutang, segeralah dibayar. Jangan sampai ketika hutang itu belum terbayar, kita lah meninggal. Yo, kalau tahu keluarga kita enak, kalau dia tahu anak kita enak, masih bisa ditunaikan. Yang susahnya tidak tahu. Nah, hadis ini berfungsi untuk siapa? Wa hadza fi man mata wa taraka malan yuqda minhu dainuhu. Ini hadis ini untuk orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk menunaikan hutangnya. Dia meninggalkan harta, meninggal dunia punya harta warisan. Nah, hadis ini berfungsi untuk orang yang punya harta, dia meninggal dunia, dia meninggalkan harta, kemudian dibayar hutangnya. Lalu bagaimana orang yang tidak punya harta? Dia meninggal tapi punya hutang. Maka disebutkan dalam syarahnya ini, amma man la mala lahu wa mata. Adapun orang yang tidak punya harta wa mata, kemudian dia meninggal dunia, aziman 'alal qada, tapi dia punya azam, punya berniat untuk membayarnya. Lah niat dalam hati, Allah saya nak pengen bayar tuh, ada usahanya, dikumpulkan duit, dikumpulkan segala macam supaya bisa terbayar utangnya. Tapi belum sempat dia bayar, dia dah meninggal dunia. Faqad thabata anna Allah yaqdi anhu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti yang membayar hutangnya.
Cuma jangan diniatkan macam itu. Dahlah kaki Tuhan nama ya itu. Kalau kita tak punya harta, tapi ada niat, kepengen nak bayar utangnya, tapi belum sempat bayar utangnya sudah meninggal, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan menunaikan utang kita itu. Wa mithluhu man mata, begitu juga dengan orang yang meninggal, walahu malun, dan dia juga punya harta. Dia meninggalkan harta warisan, wa kana muhibban lil qada, dan dia kepengen nak bayar, tapi belum sempat bayar. Dia lah meninggal dunia. Dia tinggalkan harta warisan, banyak duitnya dan segala macam, banyak warisannya. Walam yaqdi min malihi warasatuhu, tapi ahli warisnya tidak membayar. Nah, ini yang susahnya kita ini. Kita punya harta, meninggal, harta banyak, hutang di mana-mana, tapi ahli waris tidak mau bayar hutangnya. Ini susahnya. So kita kalau dapat punya wasiat, ini bayarkan itu. Atau sebelum meninggal bayarlah itu. Awak tahu ada harta tak? Bayarlah. Jangan sampai nanti kita terkatung-katung. Tapi kalau ahli warisnya tidak mau bayar, maka insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala yang menunaikan hutang itu. Tapi kadang ada orang macam punya hutang 1 miliar kan, datanglah kepada ahli warisnya. Orang tadi tidak senang, nah bayarlah dengan warisan yang diberikan itu. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta-harta manusia, yuridu adaaha addallahu anhu, tapi dia ingin menunaikannya, ingin membayarnya, addallahu anhu, insyaallah Allah akan bayarkan darinya. Jadi jangan takut. Kalau kita sudah berniat, kita minjam duit orang, kita sudah ada niat, insyaallah Allah kasih jalan supaya kita bisa bayar. Yang susahnya itu minjam, tapi dah niat nak bayar. Sama apa tak minjam dengan berhutang? Berhutang dengan minjam sama tak? Sama apa beda? Dalam fikih beda. Ya tak? Dalam fikih beda. Cuman kalau dalam bahasa kita, minjam dengan berhutang sama. Memang kalau orang mau Jambi, kalau berhutang bayar lagi. Kenapa? Kalau bayar ada, tak ada berhutang namanya kata dia kan. Tidak perlulah bayar berhutang, nak bayar dosa lah kata dia. Maka niatkan ketika berhutang, ya Allah saya berhutang ini, saya niat untuk bisa cepat dibayar. InsyaAllah Allah kasih jalan supaya cepat bayar. Wa man akhadhaha, siapa yang mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, tapi ingin merusaknya, atlafahullah, Allah akan merusakkan dia. Nah, maka hati-hati. Kita mau minjam duit orang, kepengen minjam duit orang, tapi tidak ada kepengen untuk membalikkan, kepengen supaya nengok dia itu susah, ya duitnya habis awak pakai. Nah, Allah akan musnahkan hartanya itu. Hati-hati. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Nuaim, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani dari Nabi SAW, yud'a bi sahibid dain yaumal qiyamah, orang yang punya hutang nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yuqafa baina yadayillahi azza wa jalla, sampai dia berhadapan dengan Allah, berada di hadapan Allah, dipanggil, hei orang yang punya hutang sih kau, menghadap. Orang yang punya hutang tadi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ibna Adam, fima akhadta hadzal dain, wahai anak Adam, mengapa engkau ngambil harta ni? Mengapa engkau mengambil hutang ni? Untuk apa kamu ngambil hutang ni? Wa fima dhayya'ta huquqan nas,
Lalu mengapa engkau tidak menunaikan hak-hak manusia? Untuk apa kau ngambil harta ni? Untuk apa kau menyia-nyiakan hak manusia? Yaqulu, kemudian seorang hamba itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu, sungguhnya engkau mengetahui, anni akhadtuhu, aku mengambil harta ini, falam akul, tapi aku tidak makannya, walam yashrab, aku tidak minumnya, walam udayyi, dan aku juga tidak menyia-nyiakan hak manusia. Walakin ata alayya imma harqun wa imma syarqun wa imma wadhi'ah. Tetapi aku ngambil harta ini tidak sempat aku makainya, habis terbakar, habis dicuri, habis ditipu harta itu. Fa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sadaqa 'abdi, kau benar wahai hambaku. Wa ana ahaqqu min qada'anka, wa ana ahaqqu man qada'anka. Sesungguhnya aku lebih berhak menunaikan hutang daripadamu. Orang itu tidak bisa bayar hutangnya, banyak mungkin hutangnya, tak sempat dipakai duit itu sudah bakar, sudah ditipu, sudah dicuri orang, duit yang dipinjam itu. Maka Allah nanti pada hari kiamat itu akan menunaikan hutang kita. Fayad'ullahu bisyai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambil sesuatu. Kita ini sedang berada di pengadilan Allah, sedang ditimbang kita, sedang dihitung amaliyah kita. Ternyata masih nyangkut dengan hutang. Maka ditanya, kau ngapo ngambil hutang nih? Untuk apa? Apa untuk menyia-nyiakan hak orang? Kita berdiskusi langsung dengan Allah. Dan kita nyebut, ya Allah, harta yang kupinjam nih tidak ada kau pakai. Habis kebakar, habis tertipu, habis dicuri orang. Allah Subhanahu wa taala menunaikan hutang itu dan mengambil sesuatu. Allah menyuruh untuk mengambil sesuatu, fayadha'uhu fi kaffati mizani. Kemudian meletakkan di piring timbangan. Jadi kita itu punya timbangan kebaikan, punya timbangan keburukan. Diletakkan sesuatu di timbangan kebaikan. Fatarjuhu hasanatuhu ala sayyiatihi. Maka kebaikan itulah lebih berat dibandingkan kejelekan. Sayadkhulul jannah bifadlin rahmatih. Kemudian dia masuk surga karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan kalau minjam itu niatkan dibayar. Insyaallah Allah kasih jalan tuh bayar. Kalau kita tidak sempat bayar, kemudian kita tidak tinggalkan harta, tidak ada niat harta, insyaallah Allah akan ganti. Makanya waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtani'u 'anis salati 'alal madyun. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak mau mensalatkan orang yang punya hutang. Ketika dia meninggal, Nabi tidak mau mensalatkannya. Hei jenazah siapa ini? Apakah dia punya hutang? Kalau punya hutang, saya belum bisa mensalatkan kecuali ada orang yang menanggung hutangnya. Baru Nabi salatkan. Makanya Pak, yang lebih pasnya itu, lebih sunnahnya itu sebelum salat itu ngumumkan apa? Ngumumkan kesalahan mayit, ngumumkan hutang-hutangnya. Kalau ada hutang piutang itu sebelum salat itu. Kalau ada hutang piutang, silakan hubungi pihak keluarga dan keluarga yang akan membayarkannya. Itu sunnahnya. Karena Nabi dulu pernah tidak mau mensalatkan orang yang punya hutang. Kalau ada yang sudah menanggung hutangnya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya. Maka kalau kita kalau di kuburan enggak. Makanya lebih pasnya gitu. Kenapa? Karena setelah hutangnya itu ditanggung oleh pihak keluarganya, maka secara otomatis mayat itu sudah tidak punya hutang lagi dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa hutang dan insyaallah mayat rohnya itu tidak terkatung-katung. Karena sudah ditanggung oleh pihak keluarga. Atau sebelum keluar rumah itu sudah mengumumkan itu.
Cuman kita kalau tak mau ngilangi tradisi adat istiadat ditambah baik. Sebelum turun rumah diumumkan, setelah dikuburkan diumumkan juga. Kadang tuh belum sempat orang nak mengumumkan, orang banyak balik. Itulah sebenarnya kalau sudah dikuburan. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang mau angkat balik kan. Makanya memang lebih pas itu ketika keluar rumah baru diumumkan. Falamma fatahallahu alaihi bilad. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka beberapa banyak negeri, wa kathurat al-amwal, kemudian harta itu sudah banyak, shalla ala man mata madyunan wa qada anhu. Nabi baru mau mensolatkan orang yang punya hutang. Wa qada anhu, dan menunaikan hutangnya. Karena dulu ketika Islam ini belum kuat, belum banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, belum banyak harta-harta yang dikumpulkan, Nabi belum mau mensalatkan. Karena belum ada yang mau menanggungnya. Ketika sudah banyak, negeri-negeri sudah banyak masuk Islam, negeri-negeri itu sudah banyak ditaklukkan, harta sudah banyak terkumpul, maka Nabi mau mensalatkan. Kenapa? Karena Nabi langsung yang menunaikan hutangnya. Dan Nabi yang menanggung hutang seseorang tersebut. Wa qala fi haditsil Bukhari, dan disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, ana aula bil mu'minin min anfusihim, aku ini lebih berhak dari orang mukmin daripada dirinya. Wa man mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal dan dia punya hutang, walam yatruk wafaan, dan dia tidak meninggalkan warisan, fa alaina qada'uhu, maka kamilah yang akan menunaikan hutangnya. Wa man taraka malan faliwarasatihi, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Itu zaman Nabi dulu. Maka kalau kita kini itu, kalau ada orang yang nak nanggung hutang setiap orang yang meninggal tuh, luar biasa dah. Banyak duit dia mati. Maka penjelasan daripada hadis ini, wa fi hadza ma yadullu ala anna man mata madinan, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal yang punya hutang, istahaqqa ayyuqda anhu min baiti malil muslimin, maka boleh ditunaikan hutangnya, diambil daripada bait atau rumah malil muslimin, baitul mal. Kalau kini itu baitul mal ini adalah badan amil zakat. Badan amil zakat nasional. Wa yu'khadhu min sahmil gharimin, dan diambil jatahnya daripada al-gharim, orang yang berutang. Gharim itu apa? Ahadu masarifiz zakah, salah satu asnaf zakat. Apa asnaf zakat? Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, untuk muallaf, wa fir riqab, memerdekakan hamba, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, sabilillah dan ibnus sabil. Nah, ini 8 asnaf. Asnaf yang ke-6 ada gharim, orang yang berhutang. Maka kalau ada seseorang yang meninggal, dia punya hutang, tidak bisa bayar, itu boleh diambil dari asnaf zakatnya, masuk ke dalam golongan asnaf al-gharim, orang yang berhutang. Wa anna haqqahu la yasqutu bil maut, dan hadis ini juga bermakna bahwa mati itu tidak memutuskan hutang. Tidak bisa. Tidaklah, supaya hutang aku lepas mati belah. Tidak bisa. Artinya walaupun mati, hutang tetap hutang. Tidak bisa diputuskan mati itu dengan tidak bisa diputuskan hutang itu dengan kematian. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang selanjutnya, istihbabud doa wal istirja indal maut. Disunnahkan berdoa wal istirja, dan istirja ketika meninggal dunia, ketika berada atau ketika mendengar ada berita orang meninggal dunia. Tahu istirja? Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkatannya istirja. Kalau a'udzubillah ta'awudz. Kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istirja.
Yustahabu ay yastarji'al mu'min wa yad'u Allah inda mauti ahad aqaribihi bil ati. Disunnahkan untuk beristirja bagi seorang mukmin dan berdoa kepada Allah ketika meninggal salah satu kerabatnya. Tapi ini istirja ini bukan hanya untuk ketika mendengar berita orang meninggal, berita ada musibah juga kita istirja juga. Karena ayatnya itu sifatnya umum. Wabashshiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya tidak setiap kematian baca inna lillah. Ada orang jatuh dari motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam-macam karena musibah. Mak kita kok kadang ada orang nyebut inna lillahi. Oh, belum mati. Masih hidup ni, nyawanya hidup. Tidak setiap istirja itu untuk orang mati. Jadi setiap musibah boleh dengan istirja. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin" tidak ada balasan dari seorang hamba tusibuhu musibah ketika ditimpa musibah fayaqulu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan batas itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ada lagi tambahannya. Apa itu? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Setelah istirja ada doanya. Ketika dia telepon, nih, saudara kau meninggal ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Apa artinya? Inna lillahi. Sesungguhnya kami ini datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kami ini kembali. Artinya menyerahkan seluruh itu sesuai dengan takdir Allah. Jangan kita, apa kali? Tidak sangku nih yang dia itu meninggal ya tak? Pasal baru sore itu lah dia. Dia bercakap dengan awak. Ini seakan-akan kita itu hampir menolak takdir. Sore itu elok-elok be dia kok. Sore itu sehat-sehat be. Ngotar dengan awak si kau minum kopi sama-sama, minum teh sama-sama. Ibu dengar sehari kau kabar meninggal. Cepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat balik kan. Kenapa? Karena setiap musibah, setiap kejadian itu adalah takdir Allah. Semuanya datang dari Allah. Semuanya pasti balik kepada Allah. Kadang kita tuh khilaf. Ngapalah dia tuh cepat ninggalin. Ini kadang tuh sampai ke situ ya tak? Aku sih itu agak lambat lah meninggal ya tak? Dia kurang baik. Ngapalah cepat-cepat meninggal ya? Nanya pula kadang-kadang. Macam mana lah nak jawabnya? Susah nak jawabnya. Karena yang namanya nyawa itu bukan kehendak kita. Nyawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita enak bisa setelah aku meninggal bulan depan misal. Aku meninggal tahun depan enak. Aku meninggal 20 tahun akan datang enak. Bisa disetel. Nah aku hidup umur 1000 tahun. Aku hidup umur 100 tahun. Besok enak. Tekan nomornya misalnya kan. Disetel nyawa. Atau punya nyawa 2. Punya nyawa 3. Enak. Tapi itu tidak. Semuanya datang dari Allah. Semuanya balik juga kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah berikan balasan kepadaku. Dalam musibahku ini. Ketika aku disimpa musibah. Berikan balasan yang setimpal ya Allah. Tapi bukan itu yang kita minta, wakhlib li khairan minha. Ya Allah, yang pergi ini ya Allah hilang, maka gantikan yang lebih baik daripadanya. Minta itu. Kadang kita marah-marah, meratap, ihdad,
berkabung sampai sebulan, berkabung sampai 2 bulan. Nanti kita akan bahas berkabung itu sampai berapa hari bolehnya. Ibu-ibu tidak boleh tidak mau berhias, tidak mau keluar rumah. Nah, itu adat. Berapa lama? Kalau dia meninggal suaminya, maka itu wajib. Berapa lama? 4 bulan, 10 hari. Itu iddahnya. Dan dia selama 4 bulan 10 hari itu, kalau berbedak ada minor-minornya. Maka ihdat itu perlu bergabung, itu perlu kalau meninggal suami bagi ibu-ibu. Illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibati, melainkan Allah akan memberikan balasannya dalam musibahnya itu. Wa akhlafa lahu khairan minha, Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada yang ditinggalkan itu. Karena Ummu Salamah falamma tuwfiya Abu Salamah, karena ketika Ummu Salamah itu ditinggalkan wafat oleh Abu Salamah suaminya, qultu, aku mengatakan, kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang diperintahkan Rasulullah kepada aku, fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menggantikan Abu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dapat musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlib li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan dalam musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Kemudian yang kedua, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi", apabila seorang anak meninggal, qala ta'ala li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikat, qabattum walad 'abdi, engkau mencabut nyawa anak hambaku. Maka malaikat menjawab, na'am, ya Rasulullah, ya Allah, benar ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, qabattum zamarata fuadihi, apakah kalian ini mencabut buah hatinya? Fayaquluna, malaikat mengatakan, na'am, benar ya Allah. Famadza qala 'abdi, maka Allah bertanya, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal? Maka malaikat memberikan saksi, hamdaka wastarja'a. Mereka, orang yang dicabut nyawa anaknya ini, dia memujimu dan dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ibnu li'abdi, banu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamd. Bangun untuk hambaku itu satu rumah dalam surga, dan namakan rumah itu dengan rumah pujian atau baitul hamdi. Ini hadis hasan. Maka apapun musibah yang nimpa kita, jangan lupa istirja, dan jangan lupa juga kita berdoa. Kalau ada mendengar kabar berita orang lain, ya Allah, berikan balasan dalam musibahnya ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya yang ditinggalkan itu ya Allah. Nah, itu doanya. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un, tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku dapat balasan, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, apabila dicabutkan ruhnya daripada ahli dunya, tsumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar, illal jannah, melainkan surga balasannya. Jangan dirutui, jangan dimarahi, jangan menyalahi takdir. Misalnya ada orang pergi, keluarga kita pergi jauh-jauh, misalnya kita lah negahnya dah, jangan pergi. Lagi ada apa-apa pula. Sampai di jalan ada masalah, meninggal. Setelah meninggal kita lupa dengan istirja itu. Apa yang kita ucapkan? Kan laku sebut kemarin. Coba dia udah ada pergi. Ini susah. Itu juga salah satu menyalahi takdir. Coba dia udah pergi, pasti dia udah kena tuh. Mungkin kalau udah pergi lain kena mati.
Tapi itulah sudah di schedule, sudah ada juknisnya. Tahu Pak juknis? Lah ada juknis itu. 1, 2, 3, 4. Meninggalnya di tempat iko, jamnya jam iko, dengan sianu, gawenya lagi iko. Itu juknisnya tuh. Sianu bin Sianu meninggal hari ini, jam ini, di tempat ini, bersama ini, kerjaan yang dilakukan saat dia meninggal ini. Nah, itu sudah ada juknisnya. Jangan kita menyalahi takdir. Nah, ini kita balikkanlah cepat kepada Allah. Kalau ada terucap itu, cepat astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kira-kira kalau kita dapat harta bisa tak kita nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau kita misalnya dapat harta, yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya tak? Alhamdulillah. Mau tak? Pernah tak kita ngucap, oh kau dapat apa kemarin gitu kan? Dapat harta, anak kau dapat harta banyak misalnya kan. Bawa balik sukses dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tak? Tak ada ya tak? Padahal bisa juga itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah juga ya tak? Tapi kan itu kan kalau ayatnya, kalau kita baca ayatnya itu tentang musibah. Dari Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang mendapat ampunan, mendapat rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penjelasan daripada ayat ini, kata Ibnu Abbas, akhbarallahu azza wa jalla, Allah memberikan berita bahwa annal mu'mina idza sallama li amrillahi wa raja'a wastarja'a indal musibah, apabila seorang mukmin menyerahkan urusannya kepada Allah, wa raja'a mengembalikan kepada Allah, wastarja'a kemudian istirja' indal musibah, ketika ada musibah, kutiba lahu thalathu khisalin minal khair, maka dituliskan baginya 3 hal daripada kebaikan. Apa itu? As-salatu minallah warahmah wa tahqiqu sabilul huda. Yang pertama, dapat keberkahan dari Allah, dapat pengampunan dari Allah, dapat salawat dari Allah. Itu makna as-salatu minallah. Yang kedua, warahmah, dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa tahqiqu sabilul huda, dapat ketetapan jalan petunjuk. Nah, itu yang kita dapatkan. Menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Jangan kita suudzon kepada Allah. Yang susahnya ini kita suudzon kepada Allah. Maka banyaklah husnudzon kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, istihbabu i'lami qarabatihi wa ashabihi bimautih. Disunnahkan juga mengumumkan kepada kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Itu sunnah. Dikabarkan yang jauh-jauh sana. Azan lah ya? Belum? Lewat 3. Disunnahkan kita mengumumkan. Dikasih tahu kepada kerabatnya, dikasih tahu kepada para sahabatnya. Maka kita ini kan biasanya tradisi kita diumumkan di masjid, di langgar-langgar. Nah, itu sunnah. Istahabbal ulama i'lam ahlil mayyit. Sunnah, para ulama mensunnahkan untuk mengumumkan kepada keluarga mayat, kepada kerabat-kerabatnya, wa asdiqaihi, kepada teman-temannya, wa ahli salah bimautihi, kepada orang-orang saleh karena kematiannya. Untuk apa? Liyakuna lahum ajrul musyarakah fi tajhizih. Supaya orang-orang yang tahu itu segera mengurusi jenazahnya dan dapat pahala. Ngajak orang nyuruh dapat pahala. Karena Nabi SAW dalam riwayat kebanyakan ulama hadis dari Abu Hurairah, na'alin nasin najashi fil yaumil lati mata fihi. Nabi itu mengumumkan meninggalnya Raja Najasyi, Raja Habasyah. Nah, ini Raja Najasyi ini salah satu raja yang
dikirimi surat oleh Nabi SAW dan beliau menerima surat Nabi SAW dan masuk Islam. Maka ketika mendengar Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat tentang meninggalnya. Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Nabi SAW mengajak para sahabat untuk datang ke tempat sholat. Fasaffa ashabahu, kemudian menyuruh para sahabat untuk membuat shaf, membentuk shaf. Wa kabbara alaihi arba'an. Kemudian Nabi bertakbir 4 kali. Inilah dalil tentang salat ghaib. Jadi kalau nak nanya salat ghaib itu dah ada kata dalilnya. Ada. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Bahwa Nabi ketika mendengar berita Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah, Nabi tidak sempat lagi ke negeri Habasyah. Nabi pun mengajak para sahabat Nabi untuk berkumpul di musalla, di tempat salat. Kemudian beliau melaksanakan salat ghaib sebanyak 4 takbir. Ya, solat ghaib itu sama dengan solat jenazah. Bedanya kalau solat jenazah, jenazahnya ada. Kalau solat ghaib, jenazahnya tidak ada lah, tapi tidak ada di hadapan tu, tidak ada hadir jenazahnya, tidak ada di situ, tidak ada depan tu, tidak kena. Kalau ada keluarga yang jauh meninggal Jakarta, kita tidak bisa ke sana. Kalaupun kita ke sana sudah dikuburkan, maka kita boleh mensolatkannya di situ. Namanya solat ghaib. Dan Nabi juga pernah mengumumkan meninggalnya Zaid, Ja'far dan Ibnu Ruwahah. Maka kata Imam At-Tirmidzi, la ba'sa bi ay yu'lima ar-rajulu qarabatahu wa ikhwanahu bi mauti syakhs. Tidak mengapa seseorang itu memberitahu orang lain, memberitahu kerabat-kerabatnya, memberitahu saudara-saudaranya kalau ada saudaranya, kalau ada kerabatnya yang meninggal dunia. Yang jadi masalah itu kata Imam Al-Baihaqi, didapatkan dari Imam Malik bin Anas, yang jadi masalah itu la uhibbas siyaha li mautir rajuli ala abwabil masajid. Aku tidak menyukai ada jerit-jeritan di pintu masjid. Yang jadi masalah jerit-jerit. Si anu meninggal, si anu meninggal, si anu meninggal. Di depan masjid. Walau wuqifa ala hilaqil masajid fa'uliman nasu bimautihi lam yakun bihi ba'sun. Kalau dia seseorang itu berdiri di tengah-tengah kelompok orang yang ada dalam masjid, kemudian memberitakan orang-orang yang ada dalam masjid itu meninggalnya seseorang, maka itu tidak masalah. Jadi masalah itu kalau jerit-jerit dari luar sana, oh orang dalam masjid tahu si anu meninggal. Nah, ini yang jadi masalah karena Imam Malik bin Anas tidak menyukai itu. Kok kita kalau ada umumkan secara baik. Ini kan ada pengarah suara, lah ada mikrofon, lah ada sound system. Nah, pakailah yang ada kok diumumkan, maka sekampung deh dengar. Kalau dulu memang sound kok tidak ada di masjid-masjid itu, pakai apa? Pakai pukul beduk. Man beda dengan pukul beduk kalau nak azan. Kalau azan agak cepat dikit, ya tak? Nah, kalau ada orang meninggal itu agak lama. Jaraknya antara pukulan pertama dengan pukulan kedua, pukulan ketiga agak lama. Maka dulu itu bedanya. Kalau kini itu udah serit pula beda. Man kita pun jaranglah pakai beduk. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, itu bagian daripada meratap. Bagian daripada meratap. Bagian daripada meratap itu apabila mendengar meninggalnya seseorang, dia langsung cakar muka, dia langsung ngoyak pakaian, dia langsung tidak menerima takdir Allah. Kenapa si anu meninggal? Kenapa si anu meninggal? Jerit-jerit. Itu bagian daripada meratap yang dalam bahasa fikih disebut dengan niyahah. Dan niyahah itu dilarang oleh agama. Apa makna niyahah? Wa huwa raf'us saut bil buka. Mengangkat suara ketika nangis. Jadi kalau kita ada meninggal orang, boleh nangis boleh. Tapi nangisnya dikit deh. Yang sampai nyerit-nyerit. Nyerit-nyerit itu bukan lagi buka namanya, tapi niyahah, sudah meratap. Macam mana? Tidak masalah. Yang penting kita melaksanakan salat ghaib. Kalau nak sempak ya pula di sana, awak di situ. Nak nelpon dulu, kamu semayang ini dong kata dia. Kita semayang juga tidak masalah. Yang penting kita melaksanakan salat ghaib.
Hah? Salat ghaib tidak apa-apa. Walaupun sudah dikuburkan sebenarnya. Tapi yang lebih bagus ketika dia sudah meninggal itu langsung melaksanakan salat ghaib. Karena Raja Najasyi ini ketika Nabi mendengar berita Raja Najasyi meninggal itu waktunya sudah lama. Kemudian Nabi SAW melaksanakan salat ghaib. Walaupun dia sudah dikuburkan. Kemudian salat hadiah. Ini paling banyak juga ditanya. Boleh atau tidak boleh? Menghadiahkan salat. Nanti kita akan bahas ini. Pada bab al-a'malul lati tanfa'ul mayyit. Ada amal-amal yang bermanfaat bagi mayat. Salah satu amalan yang bermanfaat bagi mayat itu adalah as-salat, yaitu salat. Nah, itu kita akan bahas nanti tentang dalil-dalil tentang salat hadiah. Cuman kita ini namanya salat hadiah. Itu dalam kerukunan. Itu namanya salat hadiah. Kalau kita cari di dalam kitab-kitab Arab seperti Nihayatuz Zain, itu bukan salat hadiah namanya. Salat lil unsi fil qabr. Salat untuk manusia yang ada dalam kubur. Nah, itu beda, penyebutan beda. Tapi walaupun bahasanya beda, tapi tujuannya sama. Apa itu? Untuk menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Bacanya dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bandani dalam kitab Nihayatuz Zain. Apa itu? Rakaat pertama dan rakaat keduanya. Bacaan yang pertama yaitu surah ayat kursi, surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua surah At-Takatsur. Kemudian yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad 10 atau 11 kali. Itu ayatnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kita tutup. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya al-buka'u 'alal mayyit, menangisi mayat, kemudian an-niyahah, kemudian al-ihdadu 'alal mayyit, an-niyahah maratap, kemudian al-ihdadu 'alal mayyit, berkabung terhadap mayat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أعمارنا وصح جسدنا ونور قلوبنا ووسع رزقنا وافسح لساننا لقراءة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.